Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriani dari kelas Ilmu Pemerintahan Reguler APAGI semester 6, Kampus Universitas Nurdin Hamzah Kota Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjawab dan menjelaskan tugas dari mata kuliah perbandingan pemerintahan, yaitu mengenai perbandingan sistem pendidikan antara Perancis dan Indonesia. Baiklah, di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar selama 12 tahun sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat buta huruf yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pendidikan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK. Lamanya belajar 1-2 tahun. Yang kedua ada sekolah dasar. Lamanya waktu belajar itu ditempuh selama 6 tahun. Yang ketiga sekolah menengah pertama atau SMP itu waktu lamanya belajar selama 3 tahun. Dan yang keempat sekolah menengah atas atau SMA. Lamanya belajar yaitu selama 3 tahun. Dan yang kelima itu ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu universitas, yang kedua akademi, yang ketiga institut, dan yang terakhir itu ada sekolah tinggi. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri atas pendidikan umum, pendidikan vokasional, pendidikan berkebutuhan khusus, pendidikan kedinasan, pendidikan agama, pendidikan berorientasi akademi dan profesional. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan di Perancis berlangsung secara sentralik karena dipengaruhi oleh sistem politik dan sejarah pemerintahannya. Pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Perancis yaitu ada 3 penetapan jenjang pendidikan. Yang pertama pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Pendidikan ini hampir sama dengan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu adanya TK, SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi. Membandingkan sistem pendidikan di Perancis dan di Indonesia ini sama dengan perbandingan antara negara yang telah maju dan negara yang masih berkembang. Contoh faktor yang mempengaruhi di negara maju yaitu ada 3, yaitu hubungan antara pendidikan dan dunia kerja dari sekolah ke pekerjaan itu sudah ada. Yang kedua, adanya komitmen untuk melaksanakan pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi di negara berkembang atau di Indonesia sendiri, yaitu salah satunya secara ekonomi pada umumnya masih rata-rata menengah ke bawah atau miskin dan masih tergantung pada alam. Yang kedua, faktor kedisiplinan guru. Rata-rata cukup banyak guru yang sudah difasilitasi oleh pemerintah kan tetapi tidak menjalankan tugas dengan baik. Dan yang ketiga, pemerintah juga kurang memenuhi standar dibandingkan pendidikan swasta. Intinya, di Indonesia perlu mengenal lebih bentuk dan model pendidikan di negara lain, karena sistem pendidikan di Indonesia masih perlu banyak penyempurnaan dan perubahan. Membandingkan sistem pendidikan tidak bisa dilakukan serta-merta karena ada nilai khusus yang tak dapat dibandingkan. Misalnya, di Indonesia juga memiliki nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar sistem pendidikan sehingga menjadi kekhasan pendidikan di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.